Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester kajian kitab hadis yang diampu oleh Bapak Sofyan Effendi, SKMA. Biografi Hakim. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hamdun bin Hakam bin Nu'aim bin Al-Bayyi' Ad-Dabbi At-Tahmani An-Naisaburi. Lebih dikenal dengan Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada hari Senin 12 Rabiul Awal 321 Hijriah. Nama ayah Al-Hakim, Abdullah bin Hamad bin Hamdun. Beliau seorang pejuang yang dermawan dan ahli ibadah, serta sangat royal terhadap penguasa Bani Saman, yang menguasai daerah Samaniyah. Imam Al-Hakim wafat pada usia 84 tahun, bulan Safar, tahun 405 Hijriah. Rihla ilmu dan murid Imam Al-Hakim. Pada masa kanak-kanak, Imam Al-Hakim pertama kali belajar ilmu agama dalam bimbingan dan pengawasan dari paman dan ayahnya sendiri. Dan pada usia 13 tahun, Imam Al-Hakim berguru kepada ahli hadis, yaitu Abu Khatim Ibnu Hibban dan ulama-ulama yang lainnya. Pada usia 20 tahun, Imam Al-Hakim melakukan rihla ilmiahnya ke wilayah seperti Irak, Khorasan, Transosiana, dan Hijaz. Di tempat tersebut, Imam Al-Hakim berguru langsung dengan para ahli hadis yang ada, agar sanad hadis yang diterimanya memiliki nilai sanad yang ali atau unggul. Selain belajar hadis, Imam Al-Hakim juga belajar ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu fikih. Karena menurut Imam Al-Hakim bahwa ahli hadis yang sempurna adalah yang sekaligus sebagai fuqaha. Selain itu, Imam Al-Hakim juga mendalami ilmu tasawuf untuk mengasah intuisinya dan juga memperhalus budi pekertinya sebagai ahli hadis. Kemampuan Imam Al-Hakim melebihi ulama sezamannya, sehingga Imam Al-Hakim sering diklaim sebagai imam hadis yang paling besar pada saat itu. Guru yang menjadi panutannya sekaligus menjadi mitra dialog Imam Al-Hakim yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukti sangat potensial dari penokohan Al-Hakim kepada dua imam tersebut adalah Al-Mustadrak yang disusunnya dan diberi nama Al-Mustadrak ala As-Sahihain, yang memperlihatkan syarat penentuan hadis yang ada di dalamnya memenuhi syarat Sahihain. Guru-guru Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim telah berguru kepada 1000 orang lebih, di antara gurunya yaitu Muhammad bin Ya'qub Al-A'sam, Muhammad bin Ya'qub Asy-Syaibani, Muhammad bin Abdullah bin Ahmad As-Safar, Ali bin Al-Fadl As-Suturi, Ali bin Abdullah Al-Hakam, dan masih banyak yang lainnya. Sementara murid-murid beliau yaitu Abu Al-Fallah bin Ubay bin Al-Fawari, Abu Al-A'la Al-Wasiti, dan Muhammad bin Ahmad bin Ya'qub, dan masih banyak yang lainnya. Karya-karya Imam Al-Hakim di antaranya yaitu Al-I'lal, Al-Madkhal ila Ilm As-Sahih, Al-Madkhal ila Al-Iqli, Ma'rifat Ulum Al-Hadis, Al-Iqlil, dan Al-Muzakkina li Ruwat Al-Akhbar. Karya-karya Imam Al-Hakim yang sampai saat ini hanya Al-Mustadrak ala As-Sahihain, Al-Madkhal ila Al-Iqli, dan Ma'rifat Ulum Al-Hadis. Tentang kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Latar belakang penyusunan dan penamaan kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain ini disusun pada tahun 373 Hijriah pada saat usianya 52 tahun. Imam Al-Hakim tidak menyebutkan secara jelas tentang latar belakang penyusunan kitabnya. Namun secara tidak langsung, alasan penulisannya yaitu yang pertama, asumsi Imam Al-Hakim bahwa masih banyak hadis sahih yang berserakan, terutama yang belum disusun oleh Bukhari dan Muslim. Kedua, banyaknya ulama yang tidak memperhatikan hal intelektual, karena masa itu terpecah menjadi 3 daerah kekuasaan, yaitu Bani Fatimiyah, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah. Dengan hal ini juga, memacu Imam Al-Hakim untuk membangun paradigma baru, khususnya dalam ulum al-hadis, yang dirasa semakin merosot. Sebagaimana diketahui, bahwa daerah Naisabur banyak melahirkan tokoh-tokoh intelektual terkemuka, seperti Muslim dan Ad-Daruqutni. Dan tradisi ilmiah yang seperti itu ikut memacu semangat Imam Al-Hakim untuk memberikan kontribusinya dalam kajian hadis dan ilmu hadis. Imam Al-Hakim menamakan Al-Mustadrak ala As-Sahihain karena dalam kitabnya memuat hadis-hadis yang sahih atau memenuhi syarat kesahihan Bukhari dan Muslim yang belum terdapat dalam kitab sahih Bukhari maupun Muslim. Isi kitab Al-Mustadrak. Kitab Al-Mustadrak terdiri dari 4 jilid yang seluruhnya berjumlah 8.690 hadis dan mencakup 50 bahasan. Kitab ini termasuk Al-Jami', yakni kitab hadis yang memuat berbagai studi Islam yang meliputi bidang akidah dan syariat. Dalam hal ini, Imam Al-Hakim menerapkan sikap tasyadduq atau ketat. Selain itu, di dalamnya juga terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan tarikh, tafsir, sirah nabawi,
peristiwa masa lalu, dan lain-lain. Dalam cetakan yang ada sekarang ini, dilengkapi dengan komentar-komentar tambahan dari Az-Zahabi yang ditahqiq oleh Syekh Mustafa Abdul Qadir Atha. Sistematika penulisan. Sistematika kitabnya mengikuti model yang dipakai oleh Bukhari maupun Muslim, dengan membahas berbagai aspek materi dan membaginya dalam tema-tema tertentu dan sub-subnya. Kandungan hadis yang terdapat di kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain ada beberapa macam model, yaitu: pertama, hadis yang sesuai dengan syarat Sahihain, hadis yang sesuai dengan syarat Bukhari, hadis yang sesuai dengan syarat Muslim, hadis yang sesuai dengan syarat Al-Hakim, hadis yang tidak dinilai Al-Hakim. Para ulama tentang kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Karya Al-Hakim tidak lepas dari kritik yang menyanjung dan kritik yang menghujat. Pujian yang ditunjukkan kepada Al-Hakim terbukti dari gelar yang dinisbahkan kepadanya oleh para muridnya dan para ahli hadis semasa dan sesudahnya, yakni dengan menyebut Al-Hakim sebagai Al-Hafiz Al-Kabir, An-Nakid, Asy-Syaikh Al-Muhaddisin, sedangkan di antara ulama yang mengkritiknya seperti Al-Baihaqi. Tidak sepakat sepenuhnya bahwa Al-Mustadrak merangkum hadis yang memenuhi persyaratan Sahihain, Bukhari dan Muslim. Az-Zahabi kurang lebih setengahnya memenuhi persyaratan Bukhari atau Muslim saja. Al-Maliki tidak ada hadis sahih yang memenuhi syarat Sahihain. Cukup sekian dari saya, kurang